Bravo 2冇動靜。Bravo 1未有發現。Roger out。Roger。點解死差佬？點解同我推出嚟？打咗個反，個人質都有危險。叫我推冧佢！Film diawali dengan diperlihatkan laboratorium biokimia bawah tanah milik Jepang yang ada di negara Cina, di mana mereka sedang melakukan eksperimen terhadap serum yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dengan tujuan untuk menciptakan pasukan tentara yang tak terkalahkan. Dan laboratorium itu pun terkubur di dalam tanah setelah negara Inggris melakukan serangan sehingga hanya segelintir orang saja yang tahu tentang lokasi ini. Scene berlanjut pada sekarang, di mana kita diperkenalkan seorang badut yang menjadi pembawa acara bagi teman-teman sirkusnya. Badut ini diketahui memiliki bakat terpendam, yaitu melempar pisau. Tetapi karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil, maka bakatnya ini hanya menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Badut ini bernama Sunny, murid dari seorang guru bela diri yang dipanggil Paman, yang rupanya si Paman ini merupakan pemilik sirkus. Kemudian Sunny mengeluhkan tentang keinginannya untuk ikut tampil seperti senior-seniornya yang lain, tetapi sang Paman tidak memberikan izin karena beliau sudah mendapat wasiat dari mendiang ayah Sunny untuk menjaga dan merawat Sunny sebaik mungkin. Di saat itulah, Sunny tak sengaja melihat 5 orang seniornya diam-diam keluar rumah. Salah satu dari senior tersebut bernama Zhang. Zhang dan keempat rekannya rupanya sedang mengikuti 3 pemburu harta karun yang sedang meledakkan sebuah reruntuhan. Kemudian Zhang dan kawan-kawan langsung melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan tujuan untuk bisa mendapatkan harta karunnya agar tidak perlu lagi bekerja sebagai pemain sirkus. Sunny pun tak sengaja digubrak dan akhirnya ketahuan. Awalnya mereka berniat untuk mengusir Sunny pergi, tetapi Zhang memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan Sunny ikut masuk ke dalam lubang bawah tanah tersebut. Tempat ini adalah bekas laboratorium biokimia milik Jepang yang terkubur di awal film, di mana Sunny dijadikan tumba untuk membuka sebuah toples yang berisi emas batangan. Dan ketika mereka sudah memastikan toplesnya aman, Zhang pun menyuruh satu temannya untuk melenyapkan nyawa Sunny di tempat lain. Saat Zhang membuka toples tersebut, Zhang dan kawan-kawan pun tak menduga jika toples lain berisi gas beracun yang membuat mereka semua terkontaminasi, termasuk Sunny yang berhasil selamat dan justru teman Zhang lah yang tewas terjatuh dari atas. Bukannya kaya, mereka justru malah mengalami muntah-muntah disertai rasa sakit luar biasa, di mana Sunny sendiri tak sengaja jatuh ke atas perahu yang membawanya kembali ke Hong Kong. Akibat gas biokimia tersebut, Sunny mengalami efek samping berupa perubahan fisik yang membuat tubuhnya membengkak.
Karena merasa lapar luar biasa, Sunny pun memakan ikan asin milik nelayan hingga akhirnya dia lari ke jalanan setelah dituduh pencuri oleh para nelayan yang ada di sana. Dan di sanalah Sunny bertemu dengan seorang wanita bernama Angel. Di sana Angel meminta tolong Sunny untuk mengganti bannya yang bocor dengan imbalan akan memberikan tumpangan untuk Sunny bisa pulang ke tempat tinggalnya. Setibanya di sanggar yang menjadi tempat para sirkus melakukan latihan, Sunny pun memutuskan untuk langsung tidur di atas kasur, tanpa sadar jika tubuhnya merembes mengeluarkan air layaknya spons. Dan pada saat yang bersamaan, kita akan melihat Zhang dan 3 temannya yang sedang melakukan kejahatan, yaitu merampok uang dan perhiasan. Ternyata gas biokimia beracun tersebut membuat mereka berempat termasuk Sunny mengalami mutasi yang membuat tubuh mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal. Keesokan paginya, Sunny pun terkejut dengan tubuhnya yang kembali normal dengan sendirinya. Dia lalu memutuskan untuk menghubungi si paman yang ternyata masih berada di luar kota melanjutkan show sirkusnya. Di sana, Sunny mengalami sebuah fenomena unik ketika dia bisa melihat lalat bergerak sangat lambat. Rupanya gas biokimia tersebut membuat jantungnya berdetak sangat cepat melebihi manusia normal, sehingga hal itu membuat Sunny seolah melihat lalat tersebut bergerak secara slow motion. Saat Sunny mencari makan di luar, terjadilah sebuah peristiwa penyanderaan oleh seorang penjahat terhadap seorang nasabah bank. Di sana para polisi kesulitan untuk menumbangkannya karena si penjahat terus memegangi sandera dengan erat. Posisinya pun cukup sulit untuk sniper bisa menembak tepat sasaran. Dan tak diduga, Angel yang seorang jurnalis kebetulan berdiri di samping Sunny yang kini sudah tidak gemuk lagi, sehingga Angel sama sekali tidak mengenalinya. Situasi pun berubah menjadi mencekam ketika si penjahat benar-benar merasa terpojok dan nekat akan menarik pelatuknya. Namun Sunny yang kini bisa melihat dari jarak ratusan meter mampu melihat dengan jelas gerakan tersebut, sehingga dia mengambil sebatang bambu kecil dan inilah yang terjadi. Sunny pun langsung jadi pusat perhatian termasuk dari para wartawan sehingga Angel mencoba untuk menyelamatkannya dengan membawa dia ke dalam mobil dan pergi menuju ke tempat tinggal Sunny. Di sisi lain, kita akan melihat Zhang yang tidak hanya mengalami mutasi kekuatan dan ketahanan tubuh, melainkan merubah fisiknya menjadi seperti monster. Sehingga dia pun dan kawan-kawan menyandera beberapa ilmuwan untuk menciptakan obat menawar demi mengembalikan fisik mereka menjadi normal kembali. Dan betapa terkejutnya Zhang saat melihat Sunny masih normal tanpa ada perubahan fisik sedikit pun. Di sana ilmuwan menyimpulkan jika racun akan bereaksi berbeda terhadap setiap tubuh manusia dan mungkin saja tubuh Sunny memiliki antibodi yang cukup untuk melawan perubahan fisik pada tubuhnya. Mendengar itu, Zhang dan kawan-kawan pun langsung pergi ke tempat latihan mereka yang di situ kebetulan ada Sunny dan Angel yang baru tiba setelah bersembunyi dari kejaran wartawan. Di sana, Zhang benar-benar dibuat terkejut dengan perubahan Sunny yang bisa bergerak sangat cepat melebihi kecepatan mereka semua. Dari situ terjadilah pertarungan luar biasa antara Sunny melawan Zhang dan kawan-kawan yang juga memiliki kemampuan di atas normal. Meskipun Sunny memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi mereka semua, tanpa strategi dan keputusan yang tepat, Sunny hanyalah mas-mas biasa. Tidak lama kemudian muncullah 2 orang agen khusus bernama Yanto dan Yanti. Layaknya FBI yang menangani kasus spesial, mereka diutus untuk mengusut masalah ini agar tidak timbul kekhawatiran di masyarakat.
Saat itulah Sunny yang terpojok pun tiba-tiba mengalami reaksi yang tidak terkendali ketika dirinya mengcosplay diri seperti Wolverine dengan mencapit beberapa pisau di sela jarinya. Yang karena pada dasarnya Sunny menguasai jurus melempar pisau, dia pun beradu kemampuan dengan Jang yang sama-sama handal dalam menggunakan jurus tersebut. Selesai dengan keributan tersebut, Jang dan kawan-kawan berhasil kabur entah kemana. Sementara Sunny dibawa oleh Yanto dan Yanti untuk dirawat di fasilitas khusus milik pemerintah. Dokter yang menanganinya pun mengkonfirmasi jika dalam tubuhnya terdapat zat tertentu semacam racun yang membuat tubuh fisik dan instingnya meningkat. Tapi anehnya racun tersebut tidak sampai mempengaruhi jaringan otot maupun organ tubuhnya, sehingga dokter menyimpulkan jika Sunny memang terlahir dengan genetik yang luar biasa. Sebagai seorang jurnalis yang peka terhadap berbagai kejadian aneh dan unik, Angel pun menyarankan agar Sunny dijadikan ikon pahlawan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Ide tersebut pun disetujui oleh Bapak Kepala Polisi agar Sunny dipublikasikan secara luas sebagai sosok pahlawan yang membela keadilan. Dalam sekejap, Sunny menjadi sosok yang sangat terkenal di Hong Kong, meski tujuan utamanya adalah untuk menjadi ikon pahlawan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Namun nyatanya Sunny hanya dijadikan sebagai penghasil cuan oleh Angel dan perusahaannya, dengan membintangi banyak sekali iklan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sifat kepahlawanan. Hal itu pun sempat dikomplain oleh Yanto dan Yanti yang khawatir jika munculnya Sunny ke publik justru akan memancing Jang dan kawan-kawan semakin murka dan berbuat onar. Dan benar saja, di saat Sunny sibuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang selebriti, Jang dan kawan-kawan pun mengalami evolusi yang sangat pesat. Terbukti dari wajah dan kukunya yang sudah bukan seperti manusia lagi. Pada suatu malam, di sebuah pesta, kita akan melihat Yanti dan Yanto sedang mengobrol berdua. Akhirnya diketahui jika mereka berdua ini adalah pasangan kekasih yang sudah tunangan dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Di sana ada kekhawatiran dalam diri Yanti tentang tugas mereka mengawal Sunny, karena musuh yang dihadapi bukanlah manusia biasa, melainkan monster yang bermutasi, sehingga Yanti ingin meminta bantuan kepada pusat sebagai peningkatan keamanan. Tetapi Yanto yang memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terbaik pun menolak melakukannya dan ingin menjalankan misi ini tanpa bantuan siapapun. Suatu hari ketika Sunny sedang syuting di studio, muncullah Jang dan kawan-kawan yang bermaksud untuk meminum darah Sunny yang dianggap menjadi penawar akan mutasi yang mereka alami. Di mana Jang juga ingin merebut popularis Sunny, termasuk perhatian si Angel yang diam-diam ternyata si Jang ini sudah lama ngefans dan jatuh cinta kepada Angel. Sementara Sunny dan Jang sedang sibuk bertarung di dalam studio, kita akan melihat Yanto sedang bertarung melawan satu mutan bernama Luan. Di sini kita akan diperlihatkan dengan satu kelebihan Yanto yang cukup spesifik, yaitu akupuntur dan totok syaraf, di mana Yanto menggunakan kemampuan atau kelebihan tersebut untuk menumbangkan Luan sehingga dia tidak bisa menggerakkan otot tubuhnya. Setelah Luan mati, kita akan kembali pada Sunny yang dibuat kewalahan hingga akhirnya Jang berhasil menggigit dan menyedot darah Sunny.
Tapi nampaknya darahnya bukanlah sebuah obat untuk menghentikan mutasi yang dialami, melainkan DNA-nya lah yang menjadi faktor kenapa Sunny bisa kuat melawan racun biokimia yang ada dalam tubuhnya. Saat itulah muncul Yanto yang berambisi untuk mengalahkan si Jang. Sebelumnya Yanti meminta agar Yanto segera pergi dan tinggalkan saja tempat ini. Namun ambisi dan keegoisan rupanya sudah menguasai pikiran Yanto untuk tetap bertahan dan mencoba menggunakan jurus yang sama untuk mengalahkan si Jang. Dan ya, mereka berdua pun dibuat kewalahan oleh Jang yang kini semakin kuat setelah mengalami evolusi tahap ketiga. Karena Yanti dan Sunny terluka parah, Yanto pun terpaksa menyerah dan segera membawa mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Karena Yanti sempat terkena serangan di bagian pita, dia pun harus tewas di perjalanan yang padahal 2 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Jelas, Yanto sangat amat terpukul sekaligus menyesal dengan kematian Yanti akibat ambisi dan keegoisannya yang keras hulu. Setelah sampai di sebuah gubuk di pinggir danau, Yanto pun mengobati Sunny dengan metode akupuntur. Ketika Sunny sudah pulih, Yanto pun berniat untuk mengajari Sunny mengendalikan dan meningkatkan kekuatannya, karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zhang yang kini sudah berubah menjadi monster. Tapi saat Sunny sedang melatih kemampuan dan jurus melempar pisaunya, Zhang sendiri kini semakin brutal dengan menimbulkan kerusakan di berbagai penjuru kota. Dirasa uang bisa membuatnya kembali normal. Faktanya Zhang memiliki masa depan yang suram akibat fisiknya yang sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat umum. Angel sendiri setiap hari hanya menangis meratapi penyesalannya yang sudah memanfaatkan Sunny untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya. Karena ingin menembus kesalahan, Angel pun menemui pihak kepolisian dan setuju untuk memancing Zhang ke suatu tempat agar para polisi bisa menangkap Zhang di lokasi tersebut. Scene kemudian berlanjut di sebuah gedung apartemen. Terlihat para polisi sudah siap di posisinya masing-masing tanpa tahu jika masih ada satu mutan sahabatnya Zhang yang langsung membunuh mereka semua. Zhang sendiri masuk begitu saja ke dalam apartemennya dan menumbangkan 2 penjaga. Kemudian Zhang mengungkapkan rasa cintanya pada Angel dan memintanya untuk hidup berdua selamanya. Tapi jelas Angel tak sudi harus hidup bersama dengan monster. Angel pun memilih untuk menjatuhkan dirinya bersama Zhang. Dan ketika mereka berdua sedang jatuh bebas dari atas gedung, Angel pun terkejut dengan Sunny yang ternyata masih hidup, di mana Zhang berhasil menangkap Angel dan membawanya pergi dari sana. Sementara itu, Yanto tengah sibuk mengurusi satu mutan yang membabi buta menjarang para polisi yang masih berada di dalam gedung. Sadar jika serangan jarumnya tidak berguna terhadap mutan, Yanto pun memutuskan untuk mencari solusi lain, yaitu meledakkan dirinya bersama dengan si mutan, yang hal ini dia lakukan sebagai bentuk pengorbanan agar kematian Yanti tidak sia-sia. Kembali ke Sunny yang berhasil mengejar Zhang dan sempat merebut Angel, di mana mereka berdua kembali adu lemparan pisau.
tak ingin hanya berdiam diri, Angel pun mengendarai sebuah truk besar dan mencoba menabrak Jang. Tetapi ia masih belum berhasil untuk membunuhnya. Karena masih belum puas dengan lemparan pisaunya, mereka berdua lagi-lagi mengadu kemampuan lemparan. Tapi ketika Sunny mengarahkan lemparannya untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak, Jang pun mengarahkan lemparannya tepat ke tubuh Sunny. Betapa sedih dan marahnya Sunny saat mengetahui jika Angel nekat berkorban untuk nyawanya. Karena sudah tidak memiliki pisau lagi, Sunny pun mengambil sepotong pecahan kaca yang cukup besar dan melemparkannya tepat saat Jang mengalungkan pisaunya. Sunny pun segera mengeluarkan pisau dari bahunya, lantas dilemparkanlah ke arah Jang yang tepat mengenai tulang cungcurungannya alias tulang ekornya. Dan ternyata disitulah letak kelemahan si Jang ini. Setelah semua berakhir, Sunny pun kembali memeluk Angel yang ternyata masih hidup. 2 minggu sejak kejadian ini, mereka pun akhirnya menikah. Okelah dulur, dan film ini pun udahan, boy.